Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Isanur Cahyanti NIM 107 dan Hanifah Febrianti NIM 143. Kami akan memaparkan materi tentang risiko keuangan. Risk avoidance adalah penghapusan sama sekali kemungkinan terjadinya suatu risiko atau totally eliminate. Dari keuntungan risk avoidance sendiri yaitu kemungkinan terjadinya kerugian dapat diturunkan hingga titik nol. Jadi tidak perlu lagi teknik risk management lebih lanjut karena kemungkinan terjadinya kerugian sudah dihapuskan sama sekali. Lalu untuk kerugian dari penggunaan metode risk avoidance sendiri yaitu yang pertama adalah kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau loss of point. Yang kedua adalah tidak mungkin semua kemungkinan terjadi kerugian dihapuskan. Contoh, kematian tidak mungkin dihindari. Berikut yaitu tahapan-tahapan dari risiko keuangan. Yaitu yang pertama tahapan perencanaan. Nah, pada tahap ini dimulai dengan menetapkan visi, misi, dan tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Nah, kemudian setelah itu menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Nah, pada tahap ini, pelaksanaan meliputi aktivitas operasional yang berkaitan dengan manajemen risiko yang kemudian dilakukan dengan manajemen pengelolaan risiko. Dan yang terakhir yaitu pada tahap pengendalian. Nah, tahapan ini pengendalian meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan, dan feedback atau umpan balik. Contoh studi kasus untuk materi ini adalah pengaruh risiko keuangan dan pertumbuhan penjualan pada profitabilitas dan nilai perusahaan properti. Nah, di jurnal ini hanya berfokus pada risiko keuangannya saja. Jadi, peningkatan risiko keuangan tidak mampu secara nyata menurunkan nilai perusahaan properti. Nah, para investor ini melakukan risk over atau avoidance, yaitu menghindari risiko dengan melakukan investasi dengan return yang lebih besar daripada risiko keuangan yang harus ditanggung. Nah, untuk perusahaan properti harus mampu mengelola risiko keuangan dan meningkatkan volume penjualan dalam meningkatkan profitabilitas. Bagi investor yang akan melakukan investasi di perusahaan properti akan memperhatikan profitabilitas perusahaan sehingga investasi akan mendapatkan return yang diharapkan.